Pertama-tama saya sakit ini keseimbangan tubuh kurang, jadi sering jatuh, lalu tiba-tiba kepala pusing, meskipun tidak sakit, hanya tiba-tiba. Setelah itu tambah makin lama makin pusing, kalau malam tidak bisa tidur karena kepala terasa berat dan panas. Setelah saya dirujuk di Karyadi, saya diarahkan ke dokter mata atau rumah sakit penanganan mata. Kemudian diarahkan lagi ke saraf, kemudian dipindah lagi ke bedah saraf. Untuk tindakan di Karyadi, saya di CT scan, MRI, DSA. Setelah saya di operasi pertama, akan dilakukan tindakan kedua. Kenapa dilakukan tindakan kedua? Karena pas di DSA, pas di operasi itu ada saraf yang melempung lagi di dalam. Jadi yang kritis sarafnya yang dikerjakan, ya berikutnya ini yang saraf yang kedua. Semoga operasi nanti berhasil dengan baik dan saya sehat kembali. Ya, tim dokter Rumah Sakit Karyadi beserta perawatnya yang mengerjakan tindakan operasi saya mengucapkan terima kasih sekali, dan mudah-mudahan bagi masyarakat lain yang penderita seperti saya harapkan bisa langsung ke Karyadi. Terima kasih. Karena di bawah itu kan udah nggak ada cabang ya, dan dia ekstra banyak. Terus next coil sih, buat ini kan coil. Sebetulnya pasien yang kasusnya cukup sulit. Pasien ini memiliki penyakit yang disebut sebagai aneurisma yang kebetulan jumlahnya lebih dari satu. Pada saat itu kita sudah lakukan tindakan operasi clipping aneurisma atau tindakan terbuka, tetapi yang satunya ternyata tidak bisa dilakukan clipping, sehingga best optionnya atau pilihan terbaiknya adalah dilakukan melalui prosedur endovaskular. Sehingga kemarin yang kita lakukan adalah pemasangan stent atau kita sebut sebagai stent flow diverter, yang fungsinya adalah menangani aneurisma yang kemarin tidak bisa kita klip dari pembuluh darahnya itu sendiri atau secara endovaskular. Flow diverter, operator Dr. Krisna. Jadi yang kemarin kita lakukan, seperti yang tadi sudah dikatakan, adalah pemasangan stent flow diverter. Secara singkat kurang lebih dilakukan dengan cara prosedur endovaskular. Dan prosedur endovaskular ini adalah prosedur memasukkan kateter atau selang khusus menuju ke pembuluh darah otak, dan kita lakukan di ruangan cath lab. Pasien memang dikondisikan dalam pembiusan total ya, sehingga pemasangan diharapkan bisa lebih dalam kondisi yang tenang, pasien tidak bergejolak begitu. Kemudian tidak melalui sayatan, tidak melalui insisi, kita gunakan suatu metode khusus, kita masuk ke dalam pembuluh darah yang kurang lebih di pangkal paha seperti itu, dan kemudian kateter khusus tadi kita masukkan sampai ke pembuluh darah di otak atau di kepala. Kurang lebih prosedurnya hampir sama mirip seperti pemasangan ring jantung, akan tetapi ini kita targetnya adalah di pembuluh darah otak. Dan yang membuat ini kita perlu agak waspada adalah karena di situ ada kelemahan dinding pembuluh darah, yang pada pasien ini memang sudah ada penyakit yang kita sebut sebagai aneurisma otak tadi. Kelemahan dinding pembuluh darah ini kemudian ditutup atau kita lapisi dengan implan yang tadi kita sebut sebagai stent flow diverter,
dengan harapan aliran dari pembuluh darah kita kembalikan sesuai dengan normal lagi, sehingga tidak mengisi ke area kantong dari aneurisma, sehingga diharapkan nanti aneurismanya lambat laun akan menyusut sehingga pembuluh darahnya kembali seperti normal. Pressure-nya 300 toh? Tindakan layanan pemasangan stent flow diverter untuk kasus aneurisma ini memang khusus. Kenapa? Karena implannya memang kita pesan khusus, dan implannya ini memang relatif baru di dunia intervensi atau endovaskular, bahkan di dunia, sehingga masih belum banyak center-center yang melakukan ini. Dan kebetulan di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Karyadi ini adalah layanan pemasangan stent flow diverter kasus pertama di Jawa Tengah, sehingga harapannya apa? Harapannya ke depan nanti pasien-pasien tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta, tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Surabaya atau ke luar negeri misalkan, karena kita sendiri pun di Semarang, di Rumah Sakit Karyadi sudah bisa melakukan ini. Pemasangan stent flow diverter ini adalah suatu tindakan medis yang memang tidak lepas dari adanya resiko medis yang bisa mengikuti dari pemasangan implan ini. Beberapa resiko-resiko yang bisa terjadi pada pemasangan implan ini adalah ada resiko terjadinya pembekuan darah. Oleh karena memang kita memasang benda asing pada dalam pembuluh darah, yang dimana nanti ada arus aliran darah yang bisa memicu terjadinya suatu pembekuan dari darah atau clotting ya, sehingga pada pasien yang dilakukan oleh tindakan ini itu nantinya pasca tindakan harus mengkonsumsi obat pengencer darah dalam beberapa waktu untuk mencegah terjadinya risiko. Ada beberapa juga risiko-risiko lain yang bisa terjadi, seperti kegagalan pemasangan oleh karena sulitnya struktur anatomi, dan juga pemasangan yang tidak sempurna, sehingga aneurisma yang tadinya diharapkan bisa mengecil tidak bisa mengecil secara optimal. Setelah pemasangan implan alat stent flow diverter ini, kami mengharapkan adanya penyembuhan secara total dari penyakit yang dialami oleh pasien, dan tentu saja recovery atau proses penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan operasi konvensional. Karena memang pemasangan implan ini dilakukan secara minimal invasif, dilakukan hanya dengan akses melalui satu pembuluh darah di pangkal paha, tanpa melalui ada sayatan atau insisi yang secara konvensional dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyembuhannya. Layanan baru ini di rumah sakit kami, harapannya satu, yang pertama ini adalah momen yang baik karena kebetulan pada bulan ini kita akan memperingati World Stroke Day, di mana aneurisma otak ini adalah salah satu penyumbang dari angka kematian atau angka morbiditas dari kasus-kasus stroke. Sehingga dengan adanya layanan yang advance ini, kita mengharapkan adanya tata laksana yang komprehensif, yang canggih, yang bisa dihadirkan ke masyarakat Indonesia khususnya di Semarang. Dan yang kedua, kami juga sangat mendukung dari apa yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan secara nasional, yaitu Program Prioritas Nasional KJSU Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefro, di mana layanan ini adalah salah satu bentuk dari komitmen kami untuk mendukung layanan stroke, di mana kita menghadirkan suatu layanan advance yang mana pasien ini tidak perlu jauh-jauh ke center yang ada di pusat di Jakarta ataupun di luar negeri, sehingga bisa menghadirkan layanan ini di masyarakat sekitar.